Damai sejahtera bagi kita semuanya, sahabat-sahabatku. Saat ini kita akan mempelajari tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Sumpah sakti perkasa dari kami, putra-putri yang siap berbakti. Tuhan Allah adalah pelopor terbentuknya lembaga perkawinan. Lembaga perkawinan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dipersatukan oleh Allah menjadi satu daging, yang artinya menjadi sehati, sepikir, satu tujuan untuk membentuk keluarga. Keluarga menurut Duval dan Logan adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama. Setiap anggota keluarga dibutuhkan dan saling membutuhkan. Keluarga memiliki fungsi sebagai berikut. Fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi dan rekreasi, fungsi ekonomis, fungsi pengaturan seksual, fungsi reproduksi, fungsi perlindungan dan pemeliharaan, fungsi status sosial. Peran dan tanggung jawab seorang suami Kristen terhadap istri adalah kasih yang rela berkorban. Hai suami, kasihilah istrimu
sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 25. Memelihara dan melindungi. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Efesus 5 ayat 28 sampai 29. Memberikan perhatian dan kebahagiaan serta menyediakan kebutuhan materinya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 1 Timotius 5 ayat 8. Hai suami, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Pengkhotbah 9 ayat 9 sampai 10. Menghargai dan menghormati, serta tidak mengumbar auratnya kepada perempuan asing. Hai suami, diberkatilah kiranya sendangmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai suami, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Amsal 5 ayat 18 sampai 23. Membina rumah tangga monogami, hanya memiliki seorang istri, setia pada pasangannya, tidak bersinah. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu?
keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab Aku Tuhan membenci perceraian. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Maleakhi 2 ayat 14 sampai 16. Untuk seumur hidupnya, ia akan menjadi ayah atau bapa bagi anak-anak yang dilahirkan oleh istrinya yang ia nikahi pada masa mudanya. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Peran dan tanggung jawab seorang istri Kristen terhadap suami adalah tunduk kepada suami yang menggambarkan citra Yesus Kristus Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Penolong yang sepadan untuk suami. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Kejadian 2 ayat 18 dan ayat 21 sampai 23. Mempunyai harga diri, dipercaya oleh suaminya, dan membuat suaminya beruntung. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya,
suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Amsal 31 ayat 10 sampai 12. Seorang ibu yang penuh perhatian dan kasih sayang. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagi tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Amsal 31 ayat 13 sampai 15. Seorang wanita pengusaha sukses yang menyimpan investasi untuk keluarganya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Amsal 31 ayat 16 sampai 19. Seorang wanita yang murah hati dan pandai menjaga penampilannya. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Amsal 31 ayat 20 sampai 22. Seorang pengajar dan pengawas dalam keluarganya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amsal 31 ayat 26 sampai 30. Peran dan tanggung jawab seorang anak Kristen terhadap orang tua adalah taat dan kasih serta hormat pada orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 1 sampai 3.
memperhatikan didikan orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Amsal 1 ayat 8-9. Menerima kekuatan dan kelemahan orang tua. Anak merawat orang tua ketika mereka tidak berdaya. Tetapi siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Keluaran 21 ayat 15-17. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Imamat 20 ayat 9. Yesus Kristus Tuhan Allah mengingatkan bahwa anak bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Itu terlihat ketika Tuhan Yesus menegur orang Israel yang menyelewengkan perintah Tuhan akan persembahan atas dasar ketidakrelaan memenuhi kebutuhan orang tua. Matius 15 ayat 3-6. Juga sebelum Yesus mati di kayu salib, ia meminta Yohanes memelihara Maria, ibunya. Semua ini memperlihatkan bahwa Tuhan menginginkan anak untuk bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Yohanes 19 ayat 26-27.